jika ingin meninggal sebelum kajian selesai, silahkan izin di kolom chat. Ya, Tayyib, itulah tata tertib kajian kita. Malam ini Ana Ummu Musa Rahil Amir Maretan akan bertugas sebagai moderator. Semoga kita semua bisa menyimak dan menerima ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber kita malam ini. Untuk mempersingkat waktu, Ana serahkan langsung kepada Dr. Regianti Permatasari. Tafadholi, dokter. Ya, jazakillah khair. Akan kita mulai ya, saya share screen dulu. Ya, bismillah. Judul pada malam ini adalah mengenal Mami Riz pasca melahirkan ya. Mami Riz itu, Mami itu ibu ya, Riz itu pergelangan tangan ya. Mami Riz syndrome ini adalah sebuah ungkapan di masyarakat awam ya, yang di dalam dunia kedokteran itu sebenarnya sebuah peradangan di pergelangan tangan, terutama di tendonnya ya, atau urat pergelangan tangannya ya. Dikarenakan setelah pasca melahirkan itu seorang ibu banyak sekali kegiatan yang menopang beban berat bayi ya. Seperti apa? Seperti menggendong ya, lalu mencuci ya, setelah menggendong, lalu setelah mencuci dia menyusui kembali ya. Kalau 0 bulan sampai 1 bulan itu kan harus menyusui tiap 2 sampai 3 jam ya. Sehingga sangat sering dipakai ya. Jadi bayangkan 24 jam dibagi 2 jam, 12 kali dalam sehari ya, selama 2 jam mungkin ya. Durasinya itu harus memeluk, memegang beban berat bayi ya, seperti itu. Dan ditambah dengan pekerjaan rumah tangga yang lain ya, seperti mencuci ya, lalu dia kalau mandi menggosok gigi juga ya, memakai gerakan pergelangan tangan juga gitu ya. Dan akhirnya apa? Over ya. Jadi pemakaian pergelangan tangannya over ya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sekali kesadaran bahwa pergelangan tangan kita juga butuh istirahat dan kita harus sering mengganti posisi ya. Jadi posisi menyusui itu memang idealnya berganti ya, dari kanan ke kiri ya. Lalu nanti ada stretchingnya ya, biar enggak kaku ya urat dari pergelangan tangan tersebut ya. Nah lalu contoh lainnya apa yang dipakai ya, yaitu mengangkat beban ya. Setelah mengangkat beban bayi, mengangkat beban lain, misalnya di rumahnya tidak ada ART sehingga harus mengangkat beban galon misalnya gitu ya. Lalu mengasuh bayi ya, memandikan, pokoknya yang memakai gerakan pergelangan tangan ya. Lalu karena sering dipakai ya akhirnya seperti aus ya. Jadi akhirnya si tendonnya atau si uratnya dari pergelangan tangan yang dipakai tersebut sakit ya. Dan rasanya tuh seperti terbakar, panas, menyakitkan ya, dan seperti tersetrum gitu ya. Dan ini adalah ranah spesialis bedah ortopedi ya. Jadi nanti kalau ada salah satu partisipan yang mengalami Mami Wrist, itu datangnya bukan ke spesialis saraf ya, tapi ke ortopedi ya. Lalu Mami Wrist itu apa sih gitu ya? Nama lainnya adalah tendonitis ya. Jadi peradangan di urat atau tendon pergelangan tangan atau wrist ya. Nah, penemunya ya dulu itu namanya decurvens ya. Jadi namanya decurvens tenosynovitis ya. Lalu setiap ada itis-itisnya itu berarti peradangan ya. Nah, tendon tersebut ya biasanya berbentuk seperti terowongan atau tunnel ya. Karena overuse ya atau sering terpakai si urat tersebut ya,
sehingga urat tersebut yang seperti kanal atau terowongan tersebut mengalami inflamasi ya atau peradangan dan juga iritasi karena overuse ya, pemakaiannya berlebihan, terlalu sering ya. Dan biasanya terjadi pada ibu-ibu ya yang baru melahirkan karena dia harus mengangkat, memegang, ya, menahan bayinya ketika nursing. Nursing itu kita kan merawat bayi ya, baik menyusui atau mengemong biar nggak rewel gitu ya, seperti itu. Nah, ini pekerjaan dokter spesialis ortopedi ya. Jadi nanti beliau akan menyarankan yang mempunyai Mamie syndrome tersebut untuk memakai alat fiksasi untuk uratnya ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ada di toko-toko alat kesehatan ya. Jadi biar apa? Biar istirahat gitu ya, dan ada penopang yang terfiksasi atau menjadikan pemakaiannya mengurangi rasa nyeri ya. Jadi ada penahannya sedikit. Nah, ini ya. Saya mau pakai ini dulu. Anonets. Anonetsnya di mana ya? Oh, nggak ada anonets ya. Ya sudah. Nah, the Quervain tenosinovitis tersebut ya. Di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini ada anonetnya. Nah, ini ya. Hah? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ada yang namanya tendon. Nah, ini ya. Ini tendon namanya. Nah, ini yang seperti lapisan transparan ini adalah tendon atau urat ya. Uratnya mengelilingi pergelangan tangan, wrist ya. Nah, lalu di dalamnya ada sinovium ya. Sinovium itu di dalam dari uratnya ya, yang membungkus saraf-saraf dan juga pembuluh darah ya di pergelangan tangan ya. Ternyata apa, swollen itu bengkak gitu ya. Dan urat yang di dalamnya lagi ya itu mengalami peradangan ya. Jadi dia merupakan urat yang membungkus saraf juga pembuluh darah ya, yang diselimuti oleh pelindung atau sheaths gitu ya. Nah, di dalamnya itu mengalami peradangan gitu ya, dan pembengkakan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tadi sama seperti gambar yang tadi ya. Di sini katanya ya, cara pencegahannya bagaimana ya agar tidak memburuk, yaitu dengan mengompres air hangat gitu ya, dan juga mengurangi aktivitas yang banyak overuse atau memakai pergelangan tangan ya. Lalu treatment atau pengobatannya apa aja sih ya? Selain diistirahatkan, dipakaikan fiksasi seperti tadi, boleh juga dikompres dengan es ya. Jadi boleh dengan es ya. Lalu diberikan NSAID. NSAID itu obat anti nyeri non steroid ya. Contohnya apa? Paracetamol ya, ibuprofen ya. Terus
Bisa untuk apa? Untuk mengurangi rasa sakit ya gitu. Lalu sebelum melakukan yang lain ya, kalau bisa pemanasan dulu ya. Nah, pemanasannya seperti apa ya? Ada gerakannya nggak, Dok? Ada ya. Nah, ini ya. Ini adalah exercise atau gerakan untuk memanaskan otot-otot tendon atau otot-otot sekitar urat ya di pergelangan tangan agar tidak sakit ya. Bentar. Nah, ini ya, yang pertama seperti ini gerakannya. Mungkin bisa di screenshot ya. Yaitu si ibu jarinya itu diangkat ke atas dengan posisi seperti itu ya. Gitu. Kalau dari atas dilihatnya seperti gambar kedua gitu ya. Nah, diangkat ke atas gitu ya. Lalu gambar kedua udah diangkat ke atas, geser ke samping ya. Nah, yang ketiga exercise-nya adalah seperti ini ya. Jadi ibu jarinya digerakkan ke samping ya. Yang keempat posisinya seperti itu lalu digerakkan ke samping ya. Yang kelima gerakan seperti oke ya. Lalu seperti melipat ibu jari ke pergelangan tangan dalam ya. Telapak tangan dalam ya, bukan pergelangan, ke telapak tangan dalam. Lalu yang keenam bend ya. Bend itu seperti mendorong sesuatu dan juga menolaknya ya. Yang ketujuh seperti ini ya, stretching ya. Itu. Nah, caranya seperti apa? 3 kali 20 sampai 30 detik kita hitung ya. 1 2 3 sampai 20 sampai 30 ya, ditahan ya. Lalu lakukan itu dalam sehari 3 kali ya. Yang kedelapan itu melakukan gerakan seperti menggenggam dan membuka lalu belokkan ke arah bawah ya. Yang kesembilan seperti menolak ke dalam dan juga menekan ke dalam ya, ke arah badan dan meluruskan pergelangan tangan gitu ya. Yang ke-10 menggunakan pita karet ya, pita gelang. Nah, contoh lainnya apalagi dok? Nah, seperti ini ya. Ada namanya stretching oposisi, yaitu menyatukan antara ibu jari dengan kelingking ya. Lalu ada dengan cara latihan fleksi atau membengkokkan lengan ya dengan membawa sesuatu ya seperti tisu gulung ya. Lalu ada lagi dengan membelokkan pergelangan tangan ke arah dalam ya, tubuh bagian dalam. Lalu ada juga seperti wrist extension exercise ya. Jadi pergelangan tangannya itu ditegakkan ke arah dalam tubuh ya. Tapi dari punggung tangan ya. Lalu ada palm down curl ya. Jadi seperti membawa beban ketika nge-gym ya. Dengan arah atas bawah ya, dari ke bawah ke paha lalu ke atas ke area dada ya di samping. Nah, finger spring seperti yang tadi ya, ini juga sama atau bisa juga menggenggam bola ya. Seperti itu. Nah, ini ada lagi ya, wrist extensionnya pakai meja. Kalau tadi nggak pakai meja ya. Nah, dok, kalau kita tahu kita kena mummy wrist itu selain rasa sakit yang tadi disebutkan, ada nggak dok tesnya? Ada ya, namanya Finkelstein maneuver ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi menggenggam ibu jari di dalam jari-jari yang lainnya ya, lalu meluruskan ke arah depan, gitu ya, sampai ke bawah ya, ke arah dalam ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya.
Jadi ibu jarinya di dalam ya. Press down. Jadi ya didorong lalu dibelokkan ke bawah. Nah, ini ya. Jadi mummy wrist itu di mana sih dok letaknya? Nah, ini adalah gambar asli dari tangan ya. Jadi di sini ya dekat box anatomi ya. Box anatomi itu ini ya. Nah, ini kan ada yang kayak kotak Bu. Ini namanya box anatomi ya. Nah, di bawahnya itu adalah kumpulan dari urat ya, yang kalau dia membengkak dan mengalami peradangan kita sebut mummy wrist pada pasca melahirkan karena overuse ya, pemakaiannya jadi berlebihan gitu ya. Udah tadi ya. Ya udah mungkin Ustazah mengenai mummy wrist sampai situ cukup singkat. Semoga banyak yang mengerti ya walaupun singkat. Silahkan dilanjutkan ke termin selanjutnya. Ya, Tayyip, Masya Allah, jazakillah khairan Dokter Regi atas materinya. Masya Allah, ini sepertinya banyak nih emak-emak yang mengalaminya. Kepada umahat yang hadir, mungkin ada yang belum difahami atau mau ditanyakan terkait materi yang disampaikan oleh Dokter Regi, silahkan. Boleh mengetiknya di kolom chat ataupun bisa juga dengan raise hand, silahkan. Ya, silahkan ada yang bertanya. Baik, sambil menunggu umahat yang lain bertanya ini dok. Kalau Ya, silakan. Kalau sakitnya di sekitaran pundak, tulang belikat dan leher apa? Nah, itu apa termasuk juga mummy wrist atau gimana dok? Kalau mummy wrist itu hanya pergelangan tangan. Kalau yang pundak itu kemungkinan namanya shoulder joint syndrome ya. Pengertiannya sama, yaitu kelelahan otot di shoulder ya. Shoulder itu pundak. Pundak itu berarti dari bahu ya, bahu lalu lengan dan otot di depan dan belakang dekat bahu gitu. Jadi masih di shoulder. Nah, bisa juga itu dikarenakan overuse juga sama. Kalau pada ibu-ibu yang baru melahirkan, mungkin yang menyusui sering menjadikan fondasi untuk menahan beban ya ketika posisi menyusui duduk atau tidur. Atau bisa juga sering menjadikan topangan atau fondasi ketika memakaikan jarik ya, atau apa ya, sinjang kalau orang bahasa Sunda bilang, selendang untuk mengangkat bayi gitu ya. Jadi kita menggendong bayinya dengan kain dan kita selalu di sebelah kanan terus atau selalu di sebelah kiri terus sehingga beban bayi itu dibebankan ke arah bahu yang itu terus gitu. Nah, itu juga sama treatmentnya yang bisa dilakukan di rumah. Kalau mau menggunakan shouldernya lagi harus pemanasan dulu ya. Setelah pemanasan lalu kurangi aktivitas yang menyebabkan overuse dari shoulder itu sendiri, lalu kompres dengan air es ya. Nah, terus diistirahatkan, minum anti nyeri kalau sakit. Kalau nggak sakit nggak usah ya, karena pemakaian anti nyeri yang lebih dari 4 kali dalam sehari itu bisa menyebabkan gastritis ya. Lalu bisa juga konsul ke dokter spesialis bedah ortopedi biar nanti ada tindakan selanjutnya. Begitu Ustazah. Oke, jazakillah khairan dokter atas jawabannya. Selanjutnya Ana bacakan pertanyaan dari kolom chat, ada dari Ukhti Nur Fahmi. Bismillah, afwan dokter, adakah vitamin yang bisa dikonsumsi untuk mencegah penyakit tersebut? Soalnya kalau obat-obatan takutnya nggak aman untuk busui. Jazakillah khairo. Jika ada, boleh mungkin diberitahu beberapa merek dagangnya. Silahkan dok. Ya,
Kalau untuk vitamin untuk sarafnya ya, kita bisa pakai multivitamin yang ada di Neurotropik ya. Jadi obat-obat Neurotropik itu banyak yang multivitamin B gitu ya. Jadi B kompleks. Nah, itu bisa. Contohnya mungkin Neurobion ya, Neurodex, Neuromax. Neuromax itu ada anti nyerinya. Lalu bisa juga memakai mecobalamin 500 mikrogram ya, 2 kali sehari. Nah, selain itu ya biasanya dokter meresepkan anti nyeri ya, tapi yang non steroid. Contohnya paracetamol yang 500 atau 650 atau ibuprofen 400 mg. Lalu ada lagi pregabalin ya. Ada lagi gabapentin, ada lagi ketoprofen ya. Lalu ada lagi ketorolak ya, tapi itu tinggi ya. Jadi semakin saya sebutkan itu semakin tinggi. Yang kemungkinan kalau yang aman itu yang rendah-rendah aja ya, seperti ibuprofen, paracetamol, Neurotropik vitamin B kompleks, dan mecobalamin 500 mikrogram gitu. Ya, silakan selanjutnya Ustazah. Ya, baik. Semoga terjawab Ukhti Nur Fahmi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ukhti Tina Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Saya Tina dari Tangerang Selatan, izin bertanya. Dulu saat anak ketiga masih bayi, sekarang sudah hampir 11 tahun usianya, saya pernah mengalami mummy wrist ini. Tapi saat itu tidak tahu tentang penyakit ini dan dibiarkan saja, hanya sesekali diurut sendiri. Dan sampai sekarang memang masih terasa agak sakit jika salah bergerak atau kelebihan beban. Apakah masih bisa kembali pulih, dokter? Jazakillah khairan. Silakan, dok. Insya Allah masih bisa kembali pulih ya, dan silahkan konsultasi ke dokter spesialis bedah ortopedi atau bedah tulang ya. Nanti mungkin diresepkan fiksasi ya, fiksasi yang seperti tadi saya ada contohnya ya, yang ini nih. Nah ini ya, ini sangat diperlukan dalam terapi ya. Jadi terapinya nggak sekali langsung sembuh ya, tapi berproses. Ya, silakan Ustazah selanjutnya. Baik, jazakillah khairan. Selanjutnya apakah masih ada umahat yang mau bertanya? Silahkan. Boleh raise hand jika ingin bertanya secara langsung pada Dr. Regi. Ya, silahkan umahat. Iya, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, Dr. Regi. Ya, kalau tidak ada, mungkin kalau ada pertanyaan selanjutnya bisa di grup ya. Kalau ada sesi tanya jawab dibuka oleh admin. Untuk sementara bisa ditutup Ustazah. Jazakillahu khair. Ya, baik. Jazakillah khairan, Dr. Regi, atas waktu dan materinya yang luar biasa. Masya Allah. Insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita, para ibu yang memang sangat rentan terkena mummy wrist ini. Masya Allah. Semoga apa yang dokter sampaikan menjadi amal jariah bagi dokter untuk dunia dan akhirat, dan kami yang menerima ilmu malam ini bisa menerimanya dengan baik dan mengamalkannya. Dan semoga kita semua para umahat bisa tetap semangat untuk rutin hadir di kajian-kajian kita. Semoga Allah mudahkan antuna untuk tetap hadir dalam kajian-kajian kita selanjutnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian berikutnya dengan narasumber-narasumber kita yang lain. Ana Ummu Musa Rahil Amir Maretan memohon maaf jika ada kekurangan Ana dalam menjadi moderator malam hari ini. Semoga Allah mengampuni Ana. Ana ucapkan jazakunallah khairan kepada umahat yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir malam hari ini. Ana tutup kajian kita malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.